Tuhan, Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini untuk kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab kita. Tapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, akan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Oh, ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Oh,
kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kami bersyukur kembali pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih malam hari ini, pertolongan Tuhan, cinta kasih Tuhan bagi kami. Sepanjang hari kami bisa lewati. Kami sungguh menikmati merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan bagi kami, dan berkat rohani yang Tuhan limpahkan bagi kami, sehingga kami bisa melalui semua sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih malam hari ini Tuhan, kami kembali akan bersama-sama di hadapan-Mu, akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, tolong pimpin kami semua, berapi hamba-Mu, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan mereka yang ikut bersama-sama dengan kami malam-malam hari ini dalam perundungan ini. Tuhan berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, pertolongannya, kasih-Nya, penyertaannya bagi kita sepanjang hari, kekuatan, kesehatan, napas hidup, berkat rohani yang Tuhan beri bagi kita semuanya, sehingga semuanya boleh ada pada malam hari ini. Karena
kasih kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, malam hari ini di tanggal yang ke-27 Juni kita akan merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, yaitu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-28. Dan saudaraku, ada beberapa perikop tempat yang ditulis ya, disampaikan di sini, yaitu ayat 1 sampai yang ke-17, yaitu Paulus di Korintus. Sesudah itu ia kembali ke Antioquia 18 sampai 23, dan 24 sampai 28 itu dengan perikop Apolos di Efesus. Dan malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan, yaitu kita akan lihat, yaitu dari Kisah Rasul pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-4. Nah, kita akan coba perhatikan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini manakala Paulus tiba ya di Korintus. Saya akan bacakan bagi kita semua, yaitu Kisah 18 ayat 1 sampai yang ke-4. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Ayat yang kedua. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ayat yang keempat. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Lalu yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa ketika Paulus meninggalkan Athena lalu menuju ke Korintus, maka di Korintus ia berjumpa dengan suami istri, ya, suami istri Aquila dan Priscilla, yang kata firman Tuhan mereka berasal dari Pontus, yang baru datang dari Italia, baru datang dari Roma, oleh karena Kaisar Claudius yang pada saat itu telah memerintahkan semua orang Yahudi supaya meninggalkan Roma. Dan saudaraku terkasih, waktu Paulus ada di Korintus, maka Paulus singgah di rumah mereka, tinggal di rumah mereka bersama-sama, ya. Dan tinggalnya Paulus di rumah Aquila dan Priscilla ini yang menyambutnya, yang menerimanya untuk tinggal bersama-sama di rumahnya dan melayani Paulus sebagai seorang utusan, sebagai seorang pemberita Injil, sebagai seorang yang mengerti betul bahwa ada panggilan Tuhan dalam kehidupannya untuk dia memberitakan Injil. Maka saudaraku yang terkasih, Aquila dan Priscilla menyambutnya untuk tinggal bersama-sama, menumpang di rumah mereka. Dan sehingga akhirnya kata firman Tuhan, Paulus dengan leluasa bisa memberitakan Injil waktu dia ada di sana. Nah, saudaraku terkasih, bahwa dengan mereka menyambut, ya, Aquila dan istrinya ini menyambut Paulus dan tinggal bersama dengan mereka sebagai seorang utusan Kristus untuk memberitakan firman Allah, berarti bahwa mereka juga ikut mendukung pekabaran Injil yang dibawa oleh Paulus, ya. Karena Paulus ini seorang utusan, seorang rasul Allah yang memberitakan Injil, dan dia ada di Korintus, dia ada menuju di sana. Dan saudaraku, dengan dia hadir di sana, di kota Korintus tersebut, maka Aquila dan Priscilla yang ketika melihat seorang utusan Tuhan ini, maka mereka menyambutnya, ya, dan mereka melayaninya. Dengan menyambutnya, dengan mereka menyambut dan tinggal di rumah mereka, berarti saudaraku bahwa mereka ikut bersama-sama mendukung pekabaran Injil, ya, pemberitaan firman Tuhan sebagai seorang utusan yang ditugaskan oleh Tuhan, yang mengerti betul panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Dan saudaraku yang terkasih, bahwa dengan mereka menyambut di rumahnya ini, berarti juga mereka rela untuk mengorbankan apa yang ada pada mereka, mengorbankan bahkan ya mengorbankan diri mereka demi pemberitaan firman Tuhan di kota Korintus. Nah, saudara, kalau kita baca dalam Roma pasal 16 ayat yang keempat, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Di Roma pasal 16 ayat keempat, ketika Paulus menulis salamnya, ya, saudaraku terkasih, bahwa Paulus menyebut bahwa orang ini, Aquila dan Priscilla ini, sebagai orang-orang yang mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan nyawanya dalam
pekabaran Injil, bahkan demi diri Paulus. Ya, kalau Paulus sampai menulis menyebutkan orang-orang ini, saudaraku, berarti orang tersebut ini punya nilai, ya, punya peranan penting dalam pekabaran Injil yang Paulus lakukan. Saya akan bacakan Roma pasal 16 ayat yang keempat, ya, dari ayat yang ketiga. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Ya, ayat 4. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Ayat kelima. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kekasih, yang adalah buah pertama dari Asia untuk Kristus. Saudaraku, Paulus menyebut di sini dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma bahwa sampaikan salam saya. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus. Ya, mereka adalah rekan-rekan sekerja yang ikut bersama-sama mendukung, menyokong pelayanan Paulus dalam pemberitaan Injil, ya, dalam pemberitaan firman Tuhan sebagai seorang rasul Allah, sebagai seorang utusan. Manakala dia hadir di kota Korintus, nah, saudaraku yang terkasih, maka Aquila dan Priscilla ketika melihat tersebut, maka mereka dengan segera menyambut Paulus, ya, di rumahnya, ya, dan mereka, kata firman Tuhan di sini, Paulus ini mengakui bahwa mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Bukan cuma Paulus, bukan cuma saja orang ini, dia berguna bagi Paulus, mempertaruhkan hidupnya, mengorbankan apa yang ada pada mereka, menyambut seorang utusan Tuhan, tinggal di rumah mereka, melayani mereka, ya, dan juga untuk mendukung secara hal-hal teknis yang dibutuhkan oleh Paulus. Karena kita tahu, saudaraku, ketika seorang utusan Tuhan memberitakan Injil, maka saudaraku, dia juga butuh tempat untuk meletakkan kepalanya, untuk membasuh dirinya, untuk beristirahat, bahkan juga untuk menyegarkan dirinya, ya, juga untuk tubuhnya, untuk makanan supaya ada kekuatan, ya. Maka ketika hadirnya di tempat di mana dia berada, dan ketika ada seorang yang menyapu ini, saudaraku, ini secara juga dapat kita katakan bahwa ini mereka juga ikut bersama-sama, ya, ikut bersama-sama mendukung, ya, pelayanan yang Paulus lakukan, dan mereka telah mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan nyawanya, ya, untuk pelayanan yang Paulus lakukan, ya, yang Paulus kerjakan. Sampai akhirnya dia mengatakan di sini, saudaraku yang terkasih, bahwa teman-teman sekerjaku. Paulus mengakui bahwa ada rekan-rekan, ada orang-orang yang bersama-sama menolong dia, membantu dia. Bukan hanya seorang diri dia tidak mampu. Dan ada rekannya ini yang menerima dia, tinggal, menumpang di rumahnya, yang melayani, yang mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan nyawanya demi untuk pekabaran Injil. Nah, aku terkasih, sampai akhirnya dicatat oleh firman Tuhan bahwa orang-orang ini juga ikut ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, perluasan pemberitaan firman Tuhan sebagai seorang rasul yang diutus oleh Tuhan atas hidupan Paulus. Nah, aku terkasih, apa yang coba kita ingin lihat dari apa yang disampaikan oleh Paulus ini, saudaraku, waktu ketika dia ada di Korintus dan ada orang yang menyambutnya. Aku terkasih bahwa ketika dengan melakukan hal tersebut, artinya bahwa mereka ikut mendukung pekabar Injil yang diwartakan oleh Paulus, ya, oleh Paulus. Dan berarti dia sampai rela untuk berkorban, untuk berjuang, melayani hambanya, ya, dan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, kita tahu bahwa waktu dia melakukan ini, berarti orang ini rela, ya, untuk mengorbankan apa yang ada padanya. Mari datang singgah di rumah ini, tinggal bersama-sama, dan sekarang supaya itu yang tadi saya katakan, dia bisa menyegarkan dirinya, ya, bisa juga untuk untuk ada tempat untuk dia tinggal, ya, supaya perintah firman Tuhan juga, bahkan dia juga misalnya bisa mempersiapkan diri untuk nanti pelayanan berikutnya, pelayanan hari esoknya, dan seterusnya. Dan orang ini dipakai oleh Tuhan untuk menyambut, ya, hamba Tuhan, menyambut utusan Tuhan untuk datang dan tinggal di rumahnya. Artinya bahwa ia rela untuk berkorban,
Saudara tuh berjuang, melayani, ya, hamba Tuhan, utusan Tuhan demi untuk pekabaran pekerjaan Tuhan. Nah, saudara terkasih, kalau kita lihat juga misalnya contoh lagi di dalam iman Tuhan, kita tahu saudara yang terkasih bahwa dalam kitab Yosua pasal yang kedua, ya, di situ diceritakan pengintai di kota Yeriko yang akan mengintai tanah Kanaan. Ada 2 orang yang diutus oleh Yosua, ya, oleh Yosua untuk mengintai tanah tersebut. Dan saudaraku yang terkasih, maka ketika penduduk, ya, dan sampai rajanya, ya, mencari kedua orang tersebut, saudaraku yang terkasih, bahwa akhirnya kedua orang tersebut diterima oleh Rahab di rumah mereka, ya, di rumahnya. Ya, ia menyambutnya, bahkan ia menyembunyikan mereka dari kejaran, ya, dari kejaran orang-orang yang ada di kota Yeriko. Dan ketika datang mencari, saudaraku, maka ia sudah menyembunyikan di atas. Lalu saudaraku terkasih, ketika orang-orang tersebut sudah pergi, ya, karena mereka tidak menemukannya, maka ada sebuah perkataan yang ditulis sampai ke firman Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan telah menyerahkan negeri ini ke dalam tangan. Bahwa ketika kami mendengar tentang bagaimana Tuhan yang memimpin kalian menyeberangi laut Teberau, mengalahkan raja Sihon dan Og, ya, Hesibon. Habis itu juga sungai Yordan yang terputus. Saudaraku, manakala mereka mendengari, hati mereka jadi tawar, ya, bahwa Tuhan Allah kalian adalah Tuhan di atas segala Allah yang berperang, dan Tuhan akan menyerahkan. Karena itu berkata, ingatlah akan aku, ya, manakala kalian masuk dan datang ke tempat ini, ingatlah supaya aku juga beroleh keselamatan, jangan aku turut dibinasakan. Nah, saudara yang terkasih, bahwa hanya kita melihat ketika kota Yeriko itu dimusnahkan, maka Rahab dan seisi keluarganya yang ada tinggal di dalam rumah tersebut, mereka beroleh keselamatan, tidak dimusnahkan. Oleh karena apa? Dia telah menyambut dan melayani mereka, bahwa kota tersebut akan dimusnahkan oleh Tuhan. Dan ketika dia menyambut pengintai itu, mengambil utusan yang diutus oleh Yosua untuk datang tinggal di tempat mereka, itu artinya dia ikut bersama-sama mendukung, ya, atau ikut mengatakan bahwa saya juga ikut bagian, ya, dalam karya Tuhan, ya, untuk memusnahkan kota Yeriko tersebut. Akhirnya keselamatan Tuhan terjadi bagi Rahab dan seisi keluarga. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika Rahab ini terhisap masuk dalam keluarga Tuhan. Saudaraku, kalau kita baca dalam kitab Ibrani, saudara, di situ sudah katakan bahwa Rahab perempuan sundal itu karena iman, maka ia bisa menyambut mereka, ya. Dan saudaraku, dikatakan dia adalah perempuan sundal. Tapi sesudah itu kata Yakobus mengatakan juga bahwa ini adalah gelarnya, ini pelacur, ini perempuan yang tidak benar. Ya, perempuan yang melacurkan dirinya di kota itu. Tapi manakala dia melihat iman dan menyambut, keselamatan terjadi. Dan ketika masuk dalam sisilah Yesus Kristus, saudara, tidak ditulis lagi bahwa ketika dia Rahab ketemu menikah dengan Salmon, maka dari Salmon ini lahirlah Boas. Ya, dan kita tahu Boas ini adalah seorang yang diberkati Tuhan di kota Bethlehem. Dari Boas inilah lahir Obed Isai, itu ayah Raja Daud. Nah, saudaraku yang terkasih, bahwa keselamatan Tuhan terjadi oleh karena apa? Dia menyambut, ya, seorang utusan, ya, seorang yang diutus oleh Yosua, dan ia menyambut oleh karena iman. Karena Yosua pada saat itu adalah seorang panglima, seorang pemimpin, ya, yang ditugaskan untuk sekarang membawa orang Israel mengalahkan tanah Kanaan. Maka dia menyambut, berarti dia menyambut utusan Tuhan, ya, yang datang pada mereka. Dia menyambut dan melayani, berarti ikut mendukung, ikut beriman bersama-sama kepada Allah Israel, bahwa Tuhan telah menyerahkan tempat ini, ya, kepada mereka. Dan saudaraku terkasih, keselamatan Tuhan terjadi bagi mereka. Nah, saudaraku, berikutnya juga kita lihat di dalam kitab Raja-Raja bahwa ada Elisa dan perempuan Sunem. Saudaraku yang terkasih, perempuan Sunem ini adalah perempuan yang kata firman Tuhan, dia seorang yang diberkati Tuhan. Seberapa kali juga Elisa, saudaraku, lewat dalam pelayanan, maka dia selalu singgah di rumah perempuan tersebut. Dan saudaraku, ketika perempuan Sunem tersebut mengetahui bahwa dia ini adalah seorang hamba Tuhan, adalah seorang nabi Tuhan, maka dia mulai membuatkan kamar di atas, ya, di atas loteng kamar, ya, di atas loteng rumahnya, supaya ketika manakala, ya, Elisa datang, dia bisa datang naik di atas, dan dia bisa berbaring beristirahat, dan dia bisa menyegarkan dirinya di sana, ya. Dan juga dia bisa perempuan Sunem ini bisa melayani dan bisa menyambut, ya, memberikan, ya, makanan dan seterusnya di sana, supaya ketika dia menyegarkan dirinya, maka dia mempersiapkan dirinya untuk pelayanan yang berikutnya, untuk menjadi seorang nabi Tuhan. Dan saudaraku, dengan dia menyambut dan dengan melayani, menerima di rumahnya, saudaraku, bahwa berarti ini juga ikut bersama-sama mendukung pelayanan yang Elia lakukan.
yang Elisa kerjakan. Dia ikut bersama-sama. Dan saudaraku, kita melihat di situ apa yang Tuhan lakukan terjadi bagi perempuan ini. Saudara terkasih, bahwa setelah diketahui bahwa dia tinggal seorang diri bersama suaminya dan suaminya sudah tua, saudaraku, dan dia tidak punya anak, lalu apa yang Elisa katakan kepada dia, pada waktu ini juga tahun depan engkau akan memiliki seorang keturunan. Nah, saudaraku terkasih, bahwa oleh karena pelayanan yang dilakukan, oleh karena keramah tamahannya, oleh karena menyambut seorang utusan Tuhan, seorang nabi Tuhan yang sedang dalam pelayanan, yang sedang dalam pembawa untuk menjadi nabi Tuhan, ya, kepada umat Tuhan, ya, pada saat itu orang Israel, ya, pada waktu itu, maka saudaraku, dengan dia menyambut berarti juga dia secara tidak langsung ikut mendukung, ya, supaya hamba Tuhan ini juga butuh kesegaran, butuh juga untuk membaringkan dirinya, ya, karena dia juga adalah manusia yang butuh juga supaya ada kesegaran, yang butuh juga supaya dia bisa beristirahat, supaya dengan kekuatan, dengan segaran yang fit, dengan ada makanan, dengan juga ada air, ya, yang berikan kesegaran kepada dia, maka dia bisa oleh pertolongan Tuhan lagi mampu terus melayani Tuhan dalam tugas yang diberikan kepada dia. Nah, saudaraku terkasih, manakala dia melakukan hal tersebut, manakala dia mengerjakan hal tersebut, saudaraku terkasih, bahwa akhirnya Tuhan juga berperkara dengan kehidupan mereka. Ya, apa yang saudaraku yang mereka bahkan saudaraku itu yang katakan firman Tuhan, bahwa Tuhan berperkara kepada Rahab, keselamatan boleh terjadi, ya, dan saudaraku keselamatan terjadi, ia dan seisi keluarganya boleh diselamatkan. Dan saudaraku ternyata dari seorang perempuan, ya, yang tidak benar ini, yang hidup dalam dosa, yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa perempuan sundal, perempuan pelacur, tetapi ketika dia menyambut dengan baik, menerima utusan Tuhan, menerima utusan yang diutus oleh Joshua untuk mengintai tanah Kanaan, dan dengan karena imannya kepada Tuhan melihat hal tersebut, keselamatan Tuhan terjadi. Dan yang dapat saudaraku dari dia, saudaraku, dia bisa juga masuk dalam silsilah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang kita bisa lihat dari firman Tuhan? Saudaraku terkasih, bahwa kehidupan kita juga sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, ya, bahwa dengan harinya saya dan saudara ada di mana, berarti juga kita juga ikut bersama-sama mendukung, menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, di mana kita berada, ya, di mana Tuhan bawa setiap kehidupan kita, di mana Tuhan tempatkan kita, bahwa ada utusan-utusan Tuhan yang dibawa di tempat di mana kita berada. Dengan kita ikut bersama-sama mendukung, berarti kita juga ikut bersama-sama juga mendukung akan karya Tuhan melalui setiap kehidupan mereka. Dalam bentuk apa yang kita bisa lakukan? Dalam bentuk seperti apa yang kita bisa kerjakan? Apakah saudaraku yang terkasih seperti mereka yang menyediakan, yang bisa melayani dengan baik, ya, menyambut mereka untuk tinggal di rumahnya, supaya mereka bisa menyegarkan diri mereka, supaya sudah mereka menyegarkan diri mereka, mereka bisa melanjutkan pelayanan untuk hari yang berikutnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan coba, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Saudaraku, di sana dikatakan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai ayat yang 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku yang mengutus kalian. Dan barang siapa menyambut aku, kata Yesus, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi ketika Aquila dan Priscilla menyambut Paulus sebagai utusan, dia menyambut Yesus hadir di tengah-tengah rumahnya. Dia ikut mendukung, mensupport apa yang Paulus sedang kerjakan. Dan juga menyambut Tuhan supaya hadir di tengah-tengah hidupnya. Mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Mendukung supaya pemberitaan firman Tuhan ini boleh hadir terus dan boleh menjadi berkat. Dan itulah sebabnya ketika mendukung berarti juga mereka melayani juga, mengorbankan apa yang ada pada mereka. Ya, demikian juga yang terjadi kepada perempuan Sunem ini yang menyambut Elia di rumahnya. Ya, dan juga kepada Rahab yang menyambut mereka. Dan
menyembunyikan dari kejaran ya orang-orang Yeriko pada saat itu, dan ini keselamatan Tuhan terjadi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita juga yang ada pada hari ini, saudaraku yang terkasih, ketika kita menyambut hadirnya utusan-utusan Tuhan dalam kehidupan kita, itu artinya juga kita menyambut Dia ya yang mengutus mereka. Berarti kita ikut bersama-sama ya untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan taruh di atas setiap pundak mereka. Dan kata firman Tuhan di sini bahwa barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi siapa yang melakukan itu? Menyambut nabi sebagai seorang nabi, ia akan menerima upah nabi. Artinya apa? Apa yang dilakukan? Apa yang dikerjakan oleh kita, oleh orang-orang tersebut yang menyambut seorang utusan Tuhan hadir, ya, supaya mereka terus boleh, ya, mengabarkan Injil, memberitakan firman Tuhan, ya. Dan saudaraku yang terkasih, bahwa kata firman Tuhan, mereka akan menerima juga upah sesuai dengan bagian yang ditentukan. Menyambut nabi sebagai seorang nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini, pada hari-hari ini, ketika juga pelayanan Tuhan makin berkembang dengan begitu luar biasa, dengan begitu luas, ya saudaraku terkasih, maka Tuhan juga mau juga setiap kehidupan kita. Sekarang apa yang saya bisa lakukan untuk bersama-sama juga ikut menyebarluaskan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di mana saya berada? Apa yang saya bisa kerjakan di tempat tersebut? Pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang saya bisa lakukan supaya pekerjaan Tuhan terus pemberitaan firman Tuhan yang telah Tuhan taruh kepada utusannya, kepada hamba-hambanya, pada gembala-gembala yang ada, ya, di mana Tuhan tempatkan, supaya boleh terus menjangkau lebih banyak dan memberkati lebih banyak lagi orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Berarti itu juga saya, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan beri kepada saya juga mau ikut bersama-sama. Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa kerjakan? Ya, supaya nama Tuhan semakin dimasyurkan, nama Tuhan semakin ditinggikan melalui setiap kehidupan kita. Saudaraku terkasih, bahwa pada hari-hari ini juga Tuhan juga mau setiap kehidupan kita juga untuk tidak berpangku tangan, tetapi kita ikut bersama-sama di tempat di mana saudara berada. Apa yang saya bisa lakukan di rumah tersebut? Apa yang saya bisa kerjakan? Perbuatan seperti apa yang saya bisa lakukan untuk melakukan, untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam rumah Tuhan di mana saya berada? Ya, apa yang saya bisa kerjakan? Lakukan. Saudara terkasih, manakala kita melakukan hal tersebut, ya, manakala kita mengerjakan hal tersebut, bagaimana firman Tuhan ini, Dia akan menerima upah sesuai dengan bagian yang dikerjakan. Pada hari-hari ini, saudaraku terkasih, bahwa saudaraku, pelayanan pekerjaan Tuhan juga membutuhkan semua keterlibatan kita untuk kita boleh ikut bergandengan tangan bersama-sama dalam pekabaran Injil yang dibawa oleh setiap hamba-hamba Tuhan, yang dibawa oleh utusan-utusan Tuhan, supaya pekabaran Injil makin menjangkau banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu artinya di mana Tuhan tempatkan setiap kehidupan kita, di mana Tuhan bawa setiap kehidupan kita, saya juga bisa ikut bersama-sama berperanan di dalam rumah Tuhan. Lakukan, kerjakan. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan juga di sini, saudaraku yang terkasih, bahwa tadi juga Paulus menyebutkan, ya, jadi ada beberapa hal yang kita bisa lihat di sini, bahwa seorang Aquila dan Priscilla ini, mereka menyambut dan melayani utusan Tuhan, ya, pemberita firman Tuhan tinggal dan hadir di dalam rumah mereka. Mereka mengorbankan apa yang ada pada mereka. Ya, dan saudaraku, dicatat oleh Paulus bahwa ini adalah orang, teman-teman sekerjaku yang ikut bersama-sama dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, kita tahu, saudaraku, sebagaimana firman Tuhan, ada upah yang menyertai setiap apa yang mereka lakukan, kerjakan. Nah, jadi saudaraku terkasih, bahwa ini juga bagian dari pelayanan yang harusnya juga kita lakukan, mendukung dan mensupport pelayanan pemberitaan Injil oleh para hamba Tuhan, ya, di mana Tuhan bawa setiap kehidupan kita. Kita ikut bersama-sama, ya, supaya pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, makin berkembang, ya, melalui setiap kehidupan kita, dan juga melalui utusan-utusan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah percayakan. Saya bisa ikut bersama-sama. Nah, saudaraku, kalau kita juga perhatikan tadi, saudaraku, di kitab Roma juga mengatakan bahwa Aquila dan Priscilla ini, saudaraku, di rumah mereka juga ada ada jemaat-jemaat. Artinya apa? Di rumah mereka itu, mereka ada sebuah komunitas persekutuan doa di dalam rumah mereka. Ada tabut Tuhan yang hadir di dalam rumah mereka. Ya, ada persekutuan doa di rumah mereka. Ya, dan saudaraku, dengan adanya tabut Tuhan, tempat pertemuan umat Tuhan di rumah mereka, itu artinya bahwa mereka juga
mau juga untuk ikut bersama-sama juga untuk hadirnya tabut Tuhan, dan juga untuk bersama-sama melayani umat Tuhan, untuk boleh bergandengan tangan, saling menguatkan, saling membangun, supaya jemaat Tuhan boleh tetap kuat, kokoh dalam rumah Tuhan. Alangkah luar biasa juga pada hari ini, saudaraku yang terkasih, bila di tempat di mana kita berada, ya, di rumah kita juga, saudaraku yang terkasih, boleh kita menyambut tabut Tuhan hadir di rumah kita. Kita membangun ada mesbah doa di dalam rumah kita. Bahkan juga kita menerima ada saudara-saudara seiman kita dari rumah Tuhan di mana kita berada, untuk kita boleh menyambut hadir di dalam rumah kita, untuk kita boleh bersekutu bersama-sama, memecahkan roti, supaya boleh bertumbuh bersama-sama di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Dan saudaraku, inilah yang pada hari ini yang kita bisa pelajari, dan ini yang saudara-saudaraku menjadi pelajaran rohani bagi setiap kehidupan kita, bahwa saudaraku terkasih, bahwa dalam pelayanan Paulus, ya, ketika dia ada di Korintus, maka ada seorang rekan kerja yang Tuhan bawa, yaitu ada Aquila dan Priscilla, suami istri ini yang mereka boleh bergandengan tangan, mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan nyawanya. Mereka menyambut seorang utusan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Ya, mereka menyambut dan melayani, dan mereka ikut bersama-sama mendukung pelayanan yang Paulus lakukan. Saudaraku terkasih, pada hari ini saya katakan bahwa dimanapun Tuhan bawa setiap kehidupan kita, mari juga kita terus sebagai berkata bahwa Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, dan juga supaya melalui kehidupan kami ini juga Tuhan, kami juga ikut bersama-sama mendukung, menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan di mana kami berada, supaya pelayanan pekerjaan Tuhan di mana kami berada semakin bertumbuh, semakin berkembang. Ya, dan apa yang saya bisa lakukan pada hari ini? Apa yang saya bisa kerjakan? Perbuatan seperti apa yang saya bisa lakukan? Dan itu yang selalu juga katakan, bahwa saudaraku, kita bisa mengorbankan apa? Untuk Tuhan, untuk pekerjaannya. Maka waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan harta kita, kita bisa berikan di mana kita berada. Supaya saudara-saudaraku, pelayanan pekerjaan Tuhan di mana kita berada semakin bertumbuh, semakin boleh mengalami perkembangan. Dan jiwa-jiwa juga semakin boleh bertambah, dan juga semakin kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Dan saudaraku, mari kita juga menghadirkan tabut Tuhan di dalam rumah kita. Ya, hadirnya tabut Tuhan, ada persekutuan dalam rumah kita. Saudara, kita tahu, saudaraku, dengan hadirnya tabut Tuhan berarti kita menyambut Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan sebagaimana firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, bahwa barang siapa menyambut nabi sebagai seorang nabi, maka ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai seorang benar, maka ia akan menerima upah sebagai orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja, karena ia adalah muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan. Apa yang kita lakukan? Apa saudara kerjakan pada hari ini? Di mana kita berada? Di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, terhadap rumahnya, terhadap hamba-hambanya, terhadap hamba-hamba Tuhan. Saudaraku terkasih, maka saudaraku terkasih, apa yang kita lakukan, kerjakan, Tuhan akan mengupahi setiap apa yang kita lakukan. Puji Tuhan. Tuhan tetap menolong setiap kehidupan kita, kuatkan kita untuk kita terus mengerti tugas panggilan kita, tanggung jawab kita. Manakala Tuhan bawa saya dan saudara ada di dalam rumah Tuhan, berarti dalam rumah Tuhan tersebut saya harus melakukan apa? Saya harus mengerjakan apa di dalam rumah Tuhan di mana saya berada, supaya jemaat Tuhan semakin berkembang, pelayanan pekerjaan Tuhan semakin berkembang, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, memberkati semua kita pada saat malam ini. Kita akan masuk dalam doa, tapi sebelumnya kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan. Meninggikan Tuhan, sesudah itu kita akan masuk dalam doa kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah
selagi aku masih kuat. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini udah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Waktu yang Tuhan beri kembali bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, memuji meninggikan Engkau. Bahkan kami kembali bersekutu dengan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, ini kami di hadapan-Mu, waktu yang Tuhan beri, biar hidup ini Tuhan terus ya Tuhan berguna untuk Engkau, untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Apa yang kami bisa lakukan, apa yang kami bisa kerjakan untuk pekerjaan-Mu, untuk rumah-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan bawa, di mana Tuhan taruh setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami boleh ikut bersama-sama ya Tuhan, untuk boleh mendukung, mensupport dalam bagian-bagian yang kami bisa lakukan, dalam bagian-bagian yang kami bisa kerjakan ya Tuhan, sesuai dengan kapasitas, kemampuan yang Tuhan beri bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan hati ini, mata kami itu kami terus arahkan kepada pahala, kepada upah yang Tuhan siapkan bagi kami di dalam kerajaan kekal, di dalam kerajaan surga ya Tuhan. Karena itu Tuhan, selama masih ada kesempatan bagi kami, selama masih ada waktu ini Tuhan, terus menolong setiap kami, setiap umat-Mu ya Tuhan, untuk mengerjakan sesuatu, untuk berbuat sesuatu ya Tuhan, untuk Engkau, untuk kerajaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, punya kehidupan kami, pekerjaan-Mu Tuhan semakin bertumbuh ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu juga boleh terus semakin diberkati ya Tuhan. Dan juga umat-Mu, jemaat-Mu juga Tuhan yang ada di mana kami berada semuanya Tuhan, boleh bersama-sama juga terus kuat, kokoh teguh ya Tuhan, menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang tidak dapat digoncangkan oleh arus dunia yang jahat, yang gelap, oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, Tuhan menolong seluruh umat-Mu, Tuhan melihat seluruh kehidupan mereka, keberadaan mereka Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan ada, hadir bagi kehidupan kami. Bahkan hidup ini Tuhan terus ya Tuhan, sebagai alat yang Tuhan bawa, pakai untuk Engkau, untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami terus berdoa dan berkati ya Tuhan, buat setiap daerah, tempat di mana kami berada, buat setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, setiap gembala-gembala, setiap utusan yang Tuhan bawa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, yang menggembalakan pekerjaan-Mu ya Tuhan, di tempat di mana kami berada semuanya, semua dalam pertolongan Tuhan, semua dalam kekuatan Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan. Engkau juga terus menolong mereka ya Tuhan, dalam pelayanan mereka lakukan. Apa kesulitan, apa kendala, apa masalah yang mereka hadapi, pertolongan Tuhan hadir bagi setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Yang kami berdoa ya Tuhan, Tuhan juga terus menolong semua kami, bahkan menolong buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati bangsa kami, berkati situasi yang daripada hari ini ya Tuhan. Usaha kerja keras dari pemerintah bersama satuan gugus tugas dan juga pemerintah daerah untuk memutus mata rantai ya Tuhan, daripada ya Tuhan COVID-19 ini Tuhan, biar itu boleh dapat terputus mata rantai penyebarannya Tuhan, dan juga penanganan daripada pasien-pasien yang terinfeksi Tuhan. Tolong semuanya Tuhan, campur tangan Tuhan boleh terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, dan Engkau berkati juga setiap umat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, setiap yang Tuhan bawa juga mereka dalam lingkup di mana mereka, baik dalam lingkup yang terkecil, yang sedang, yang besar, boleh ikut bersama-sama ya Tuhan, berperanan untuk bersama-sama ya Tuhan terlibat ya Tuhan, sehingga ya Tuhan semuanya boleh dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan juga gereja-gereja rekan hamba-hamba-Mu yang sudah mulai juga ibadah-ibadah dalam atau menerapkan praktek protokol kesehatan Tuhan, tolong semuanya biar Tuhan pemagaran perlindungan Tuhan ada, dan juga new normal yang sedang juga berjalan di beberapa tempat di bangsa ini Tuhan, tolong ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan kembali dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong semuanya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan. Terima kasih malam hari ini, terima kasih pertolongan Tuhan, dan bawa hidup kami semua sepanjang malam hari ke dalam tangan Tuhan, untuk menyertai kami. Dan besok juga Tuhan, dalam ibadah-ibadah yang akan dijalankan baik secara live streaming dan juga ibadah yang
sudah dijalankan dan menerapkan protokol kesehatan. Tuhan, tolong semuanya Tuhan. Berkati seluruh gereja, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, umat-Mu dalam pelayanan di tempat mereka masing-masing. Pertolongan Tuhan hadir ya Tuhan. Pengurapan Tuhan hadir. Firman-Mu Tuhan terus hadir bagi setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk boleh meneguhkan, menguatkan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan yang kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Terima kasih malam hari ini. Terima kasih waktu ini Tuhan. Kami bawa serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini, dan shalom.